Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Ahmad Bedillah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori semiotika Ferdinand de Saussure. Ada beberapa teori yang ditawarkan oleh Ferdinand de Saussure. Yang pertama yaitu signifier, signified, dan lang parole. Berikut penjelasannya. Sebelum menuju pada pembahasan teori, perlu kita ketahui mengenai biografi Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure adalah seorang ahli bahasa berkebangsaan Swiss. Ia merupakan pelopor kajian linguistik modern. Pemikiran-pemikirannya mengenai linguistik disampaikan melalui salah satu karyanya yang berjudul Cross the Linguistic General. Buku ini diterbitkan pada tahun 1916 secara anumerta. Ferdinand de Saussure lahir pada tanggal 26 November 1857 di Jenewa, Swiss, dan meninggal pada tanggal 22 Februari 1913 di Furles. Ferdinand de Saussure juga merupakan salah satu tokoh pemikir tentang semiotika sebagai teori sastra. Ia juga memperkenalkan semiologi yang mengkaji makna dari suatu tanda sebagai sebagian dari sistem bahasa. Kemudian perlu kita ketahui apa itu semiotika. Secara etimologis, kata semiotik ini berasal dari bahasa Yunani, yakni simeon yang berarti tanda. Sementara itu, kata semiotika juga dapat merupakan penurunan kata bahasa Inggris yakni semiotik. Nama lain dari semiotika adalah semiologi. Kemudian, apabila dikaji secara terminologi, semiotika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tanda. Tanda itu sendiri dianggap sebagai suatu dasar konvensi sosial dan memiliki suatu makna tertentu. Kemudian, pada pembahasan teori semiotika signifier dan signified yang ditawarkan oleh Ferdinand de Saussure. Signifier atau penanda, bentuk atau objek tanda. Signifier adalah sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera dan pikiran, bunyi, gambar, atau coretan. Sedangkan signified atau petanda, makna yang terkandung. Signified adalah makna yang terungkap melalui konsep, fungsi, dan nilai-nilai yang terkandung di baliknya. Contoh seperti adanya gambar janur kuning melengkung di samping atau signifier. Sedangkan signifiednya adalah digelarnya acara pernikahan. Kemudian teori yang kedua yaitu lang dan parole. Lang merupakan bahasa sebagai suatu sistem yang mengandung kaidah dan telah menjadi konvensi. Lang merupakan perangkat konvensi yang telah disesuaikan dengan ujian dan telah dimodifikasi menurut aturan kata baku bahasa sehingga menjadi lambang tulisan konvensional. Parol merupakan bahasa ujaran atau ujaran yang dihasilkan oleh individu sehingga dapat bebas digunakan oleh masyarakat. Seperti contoh, langnya adalah bahasa permainan catur itu sendiri, yang mana permainan catur itu memiliki bahasa dan aturan tersendiri. Sedangkan parolnya adalah para pemain catur tersebut, yakni bebas menggerakkan atau membahasakan caturnya untuk digerakkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan semiotika Ferdinand de Saussure pada ayat 224 surah Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samii'un 'alim, yang artinya, dan janganlah kamu jadikan nama Allah selalu disebut-sebut dalam sumpahmu, lantaran sumpah itu kamu jadikan sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Nah, pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 224 ini, yaitu terdapat leng. Leng merupakan salah satu bagian yang terdapat pada diri manusia
yang memiliki fungsi dapat berhubungan komunikasi dengan manusia. Kaidah bahasa yang terdapat dalam Al-Quran biasanya identik dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dalam jumlah ismiyah terdapat mubtada dan khobar, sedangkan dalam jumlah fi'liyah terdapat fi'il lazim yang terdiri dari fi'il dan fa'il saja, dan fi'il muta'addi yang terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul. Jadi pengaplikasian link pada Al-Baqarah ayat 224 yaitu ada pada lafaz taj'alu, yaitu taj'alu ini merupakan fi'il, fa'ilnya yaitu pada lafaz waw. Waw ini menyimpan dhamir hum, dan maf'ulnya yaitu pada lafaz Allah. Nah, jadi maksudnya wala taj'alullaha ini yaitu maknanya bahwasannya janganlah kamu menggunakan nama Allah sebagai penghalang untuk bersumpah. Nah, kemudian yang kedua parol. Dalam hal ini surah Al-Baqarah ayat 224 disebut dengan parol karena parol sendiri dapat dikatakan sebagai aplikasi dari sistem bahasa tersebut. Parol yaitu refleksi bentuk penggunaan bahasa per individu yang tidak terikat dengan ketentuan dalam mengasosiasikannya. Nah, dengan demikian parol dalam ayat ini adalah wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Nah, selanjutnya mengenai penanda dan petanda. Nah, pada surah Al-Baqarah ayat 224 ini yaitu pada lafaz taj'alu berkedudukan sebagai penanda. Dan petanda yang menggambarkan dari lafaz taj'alu yaitu jangan jadikan nama Allah dalam sumpahmu. Dan lafaz taj'alu ini memiliki makna kalian jadikan. Taj'alu memiliki makna kalian jadikan. Kemudian yang kedua adalah lafaz urdatan. Urdatan di sini berkedudukan sebagai penanda. Dan petanda yang menggambarkan dari lafaz urdatan ini yaitu sesuatu yang dijadikan sasaran untuk melakukan perbuatan. Lafaz urdatan ini memiliki makna penghalang. Kemudian yang ketiga ada lafaz liaymanikum. Lafaz liaymanikum ini berkedudukan sebagai penanda. Petanda yang menggambarkan dari lafaz liaymanikum yaitu suatu pengucapan yang mendorong untuk berbuat sesuatu dengan menggunakan nama Allah. Nah, lafaz liaymanikum ini memiliki makna bagi atau dalam sumpahmu. Kemudian yang keempat ada lafaz tabarru. Lafaz tabarru di sini berkedudukan sebagai penanda. Dan petanda yang menggambarkan dari lafaz tabarru yaitu suatu hal yang jangan dijadikan sasaran dalam sumpah. Nah, lafaz tabarru ini memiliki makna berbuat kebajikan, berkedudukan sebagai penanda. Kemudian yang kelima ada lafaz tataku. Nah, tataku di sini berfungsi sebagai penanda. Dan petanda dari lafaz tataku yaitu adalah suatu hal yang jangan dijadikan untuk tidak bertakwa dalam sumpahmu. Jadi lafaz tataku ini memiliki makna bertakwa. Jadi tataku di sini berfungsi sebagai penanda. Petandanya yaitu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazrul Furqon. Di sini saya akan meneruskan materi yaitu mengenai hermeneutika Norman Verklock. Norman Verklock itu memahami suatu wacana yaitu sebagai manifestasi dari kedekatan bahasa dengan hubungan sosial dalam proses yang secara sistematis menentukan kekayaan variasinya, termasuk di dalamnya bentuk kebahasaan yang muncul dalam sebuah teks. Salah satu bentuk
kedekatan bahasa dengan hubungan sosial yang melahirkan suatu wacana adalah bahasa merupakan bahan pembentuk ideologi, dan bahasa juga terbentuk dari ideologi yang berkembang dalam suatu masyarakat sosial. Itu pengertian wacana, analisis wacana krisis menurut Norman Fairclough. Kemudian teori Norman Fairclough ini memiliki 3 dimensi. Yang pertama itu dimensi teks, yang kedua itu dimensi diskurse praktik, yang ketiga dimensi sosiokultural praktik. Nah, teks yang pertama, dimensi pertama itu teks. Teks itu diartikan sebagai suatu analisis data teks sebagai objek yang diteliti gitu. Jadi teks itu sebagai objeknya yang diteliti atau yang ditafsirkan oleh seorang penafsir. Nah, itu teks. Kemudian mengenai dimensi yang kedua yaitu diskurse praktik. Diskurse praktik itu menentukan bagaimana teks tersebut diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Jadi misalnya seorang penafsir menafsirkan suatu teks dengan bahasanya, dengan tafsirnya, itu apa yang mempengaruhi suatu penafsir itu menafsirkan teks secara demikian gitu. Jadi diskurse praktik itu yang menentukan bagaimana seorang penafsir itu memproduksi tafsir teks itu. Nah, kemudian dimensi yang ketiga yaitu sosiokultural praktik atau konteks sosial. Konteks sosial ini berhubungan dengan masyarakat, budaya, atau politik tertentu yang berpengaruh terhadap teks yang disajikan gitu. Dia itu berpengaruh kepada kehadiran teks. Jadi misalnya seorang penafsir menafsirkan suatu teks, itu hal apa yang mempengaruhi penafsir menafsirkan teks seperti itu. Jadi faktornya itu dari eksternal, bisa dari budaya, bisa dari politik, bisa dari yang lain-lain. Hal apa yang mendorong penafsir itu menafsirkan teks ini secara demikian? Nah, itu yang dimaksud sosiokultural praktik. Jadi kalau teks itu objek yang diteliti, kemudian diskurse teks itu bagaimana seorang penafsir menafsirkan teks tersebut. Kemudian sosiokultural praktiknya atau konteks sosialnya itu apa yang mempengaruhi penafsir hingga ia menafsirkan teks itu dengan demikian. Nah, seperti itu. Mungkin hanya itu dari saya. Mengenai contoh dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang contoh analisis wacana kritis dari Michel Foucault, yaitu pada tafsir ayat wa idza qamu ila sholati qamu kusala oleh Gus Baha tentang orang munafik. Teori Michel Foucault ini ada 3 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu dimensi teks. Karena membahas tentang orang munafik, maka teksnya di sini yaitu munafik. Sedangkan munafik itu sendiri secara teks adalah pura-pura percaya atau pura-pura setia. Dimensi yang kedua ini yaitu diskurs praktik atau analisis wacana. Yaitu bagaimana Gus Baha ini menafsirkan kata munafik pada ayat wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Gus Baha menafsirkannya bahwa ciri-ciri orang munafik itu orang yang apabila mendatangi sholat ia bermalas-malasan. Kemudian ditinjau dari diskurs praktik atau analisis wacananya, kenapa Gus Baha ini menafsirkan kata munafik itu bermalas-malasan dalam melaksanakan sholat? Karena beliau ini dipengaruhi oleh yang pertama kitab yang beliau baca, yaitu kitab Tafsir Jalalain. Yang kedua yaitu karena beliau pernah mondok dan mempunyai guru. Jadi beliau mengikuti apa yang pernah beliau pelajari dan apa yang guru beliau sampaikan. Selanjutnya dimensi yang ketiga yaitu sosiokultural praktik atau praktik sosial. Yaitu sesuatu yang menjadikan Gus Baha ini kenapa memunculkan wacana tentang munafik pada ayat ini. Yang pertama karena sudah ada banyak orang yang bermalas-malasan menegakkan sholat sehingga mendorong Gus Baha untuk memunculkan teks mengenai munafik ini. Yang kedua, ternyata yang mendorong Gus Baha untuk menafsirkan ayat ini yaitu karena memang pada dasarnya zaman sekarang terdapat banyak sekali orang munafik
Bahkan bukan hanya pada sholat saja, tetapi pada segi lain pun juga banyak. Salah satu cirinya yaitu bermalas-malasan dalam menegakkan sholat. Jadi, kalau dimensi teksnya yaitu munafik. Dimensi diskurs praktiknya, kenapa Gus Baha menafsirkan ciri-ciri orang munafik itu adalah orang yang bermalas-malasan dalam menegakkan sholat? Karena beliau berpatokan pada kitab tafsir yang beliau baca, yaitu kitab tafsir Jalalain, dan juga dipengaruhi oleh pondok dan guru. Jadi, beliau mengikuti apa yang telah dipelajari di pondok dan apa yang diajarkan oleh guru beliau. Dimensi yang ketiga yaitu sosial kultural praktik, yang membuat Gus Baha menampilkan tema tentang munafik itu. Karena banyak orang yang malas melaksanakan sholat, kemudian banyak orang yang munafik. Sekian dari saya.